Sadis, tunjangan kenakalan Johnny Plate 500 juta rupiah setiap bulan. Ada pengakuan yang menyatakan dia menutang agar memberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain atau menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Jadi kalau sampai kemudian hari ini Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka, saya sangat yakin bahwa bukti-buktinya itu nggak cuma 2, itu pasti ada 6 lah minimal. Ada banyak gitu. Sehingga kalau misalkan ada satu yang kurang valid atau kurang bisa diterima, masih banyak sisanya. Makanya kemudian dengan banyaknya bukti itu, itulah yang kemudian membuat Kejaksaan Agung langsung menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka. Hal itu yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Karena jelas terbukti Johnny G. Plate menerima aliran dana dari korupsi berjamaah proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G ini. Sebetulnya sudah pasti bahwa Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ia menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Begitulah kura-kura bukti syahih, ciri khas tipikal pejabat negara pembual dan kemaruk yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan juga golongannya. Berbagai kekonyolan dan kengawuran dilakukan Johnny Plate tanpa sadar sebagai bentuk kebodohannya dalam bekerja. Bagaimana tidak bodoh? Salah satu modus operandi Johnny Plate untuk menikmati uang negara demi kepentingan diri sendiri dan golongannya, yaitu meminta jatah tunjangan kenakalan sebesar 500 juta rupiah setiap bulannya. Fakta ini diungkapkan oleh Anang Ahmad Latif dan Irwan Hermawan selaku komisaris PT Solitech Media Sinergi saat diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kapasitas mereka sebagai tersangka dalam mega skandal korupsi yang melibatkan Johnny Plate itu. Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, dan Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi, sama-sama mengakui saat diperiksa Kejagung bahwa permintaan anggaran dana tunjangan kenakalan itu disampaikan langsung oleh Johnny Plate di ruang Menteri Komunikasi dan Informatika. Johnny Plate yang dalam aktivitasnya sehari-hari menggunakan mobil paling mewah Mercedes Maybach S-Class F650 dengan harga 6 miliar lebih itu praktis mengantongi dana tunjangan kenakalan sebesar 12 miliar selama 2 tahun dengan kalkulasi 500 juta rupiah saban bulannya. Memang enak sih ya nyari duit di negara ini kalau udah menjabat sebagai menteri, gampang banget. Sebab anggaran tunjangan kenakalan Johnny G. Plate ini sudah dikantongi Johnny dalam waktu kurun Januari 2021 sampai dengan Desember 2022 dengan setoran 500 juta rupiah per bulannya. Dana tunjangan kenakalan itu dianggarkan dalam proyek Bakti Kemenkominfo tahun anggaran 2021 sampai 2022 dalam pembangunan BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5 yang telah merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah itu. Ya sadis memang, tapi itulah tipikal ular beludak yang menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi dan golongannya. Sejak dini, proyek mega raksasa itu sudah terpetakan dalam benaknya apa yang harus dilakukannya demi kepentingan pribadi dan korporasinya. Entah apa yang dimaksud dengan tunjangan kenakalan itu. Saya juga tidak mengerti dan bingung. Apakah itu dana untuk dia dan gerombolannya main perempuan, karaoke, pijat plus-plus, pesta bejat, nonton striptease, dan mungkin lain-lain sebagainya supaya lebih semangat lagi bekerja. Atau barangkali untuk balas dendam masa kecil di kampungnya dulu, miskin dan kurang bahagia. Ya entahlah, namun fakta ini membuktikan jika perilaku bejatnya Johnny G. Plate yang mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan perannya sebagai pejabat negara yang wajib mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Sebab istilah tunjangan kenakalan itu konotasinya tentu saja negatif, bukan sesuatu yang positif. Apalagi dana itu diembat dari APBN yang peruntukannya notabene demi kemaslahatan rakyat banyak. Yang konyolnya lagi, Surya Paloh mengatakan dia sudah tanya langsung ke Johnny Plate soal keterlibatannya dalam korupsi BTS 8 triliun rupiah. Johnny Plate pun juga sudah menjawab bahwa dia katanya tidak korupsi. Hal ini sangat diyakini Surya Paloh loh. Lalu dia dan para komplotannya meyakini bahwa Johnny telah dengan sengaja dijadikan korban politik untuk menjegal Anies. Oke, tentu saja ini adalah anggapan sepihak dari Surya Paloh
yang sudah dengan sengaja menggunakan senjata pemusnah massal terhadap pemerintahan Presiden Jokowi berupa tudingan adanya intervensi politik. Surya Paloh dan gerombolannya kini sibuk memanipulasi opini publik yang sengaja mereka ciptakan untuk memperkeruh suasana. Padahal mana ada di dunia ini maling yang mau ngaku toh. Semuanya serba dipolitisasi dengan mengumbar permainan politik yang semakin kasar. Tipikal gerombolan yang pandai berkata-kata, pandai bersilat lidah, pandai mempertontonkan pentas politik yang penuh warna dan sandiwara-sandiwara munafik bersama para aktor licik lainnya yang penuh dengan tipu daya itu. Jika memang bejat, akui saja. Tidak perlu sok kritis sebagai pemerhati bangsa dengan jargon restorasi dan koalisi perubahan itu, tapi membual dengan penuh tipu daya yang tanpa punya rasa malu justru menjilat ludah sendiri. Ya, seakan masyarakat luas tidak kenal siapa Anies, siapa PKS, siapa Demokrat, yang terkenal biangnya pat gulipat dengan pameo. Dalam politik mana ada makan siang yang gratis toh. Sekarang baru Surya Paloh kena batunya, galau berat dan berada di persimpangan jalan. Sebab ada tertulis orang bermasalah sudah pasti berkumpul dengan bermasalah. Tunjangan kenakalan Johnny G. Plate itu fakta syahih yang tidak terbantahkan. Partai pembenci Ganjar satu persatu dipermalukan loh. Mereka yang berkuar-kuar Ganjar tidak layak menjadi presiden dan menggunakan buzzer untuk menghancurkan karakter dari Ganjar lewat film bokep ternyata bermasalah satu persatu. Yang pertama adalah koruptor dari Nasdem, yakni Johnny G. Plate, dan yang kedua adalah tersangka korupsi Ketua Gerindra Sulawesi Tenggara. Ya, Johnny G. Plate ini adalah koruptor dari pengadaan BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan nilai yang sangat fantastis, yakni 8 triliun dengan ratusan proyek mangkrak. Anggarannya 10T, tapi yang dikorupsi 8T, itu kan otaknya nggak tahu kemana. Sudah begitu, Surya Paloh masih saja memberikan bantuan hukum kepada orang ini. Dan Anies bawa-bawa Tuhan yang katanya berpihak kepada kebenaran. Yang korupsi manusia, yang disuruh tanggung jawab kok Tuhan dan dibawa berpolitik. Anies Baswedan bodoh banget sih kalau sampai berbicara bahwa Johnny G. Plate adalah orang yang benar. Yang kedua, Ketua DPD Partai Gerindra Andi Aksar telah resmi menjadi tersangka untuk kasus penggelapan dana perusahaan tambang nikel dengan nilai 34 miliar rupiah. Belum sampai beberapa hari pun kita juga melihat bahwa sudah ada 2 orang yang ada di 2 partai yang tidak mendukung Ganjar sebagai presiden. Ya kalau mau ngomongin ada intervensi politik itu mah bodoh banget ya. Kalau ada intervensi politik tentu Gerindra nggak bakal ditangkap. Karena Jokowi dan Prabowo kan masih dekat sampai sekarang. Narasi-narasi bahwa ada upaya politis untuk memenangkan Ganjar sebagai calon tunggal sebenarnya adalah strategi yang dimunculkan oleh kadal gurun itu sendiri. Ya kita harus paham bersama-sama bahwa yang harus kita dukung adalah orang yang bersih. Kalau masih ngebacot soal Ganjar Pranowo sebagai orang yang terlibat dalam korupsi KTP elektronik, kalian sudah menunjukkan kebodohan kalian yang sangat absolut. Gak perlulah kalian membela Prabowo ataupun Anies Baswedan, sebuta itu. Kader mereka bermasalah dan jangan-jangan uang hasil korupsinya dipakai rame-rame ya. Karena kan gak mungkin korupsi itu sendirian. Saya tantang deh Kejagung untuk membongkar keterlibatan anggota-anggota lainnya. Menurut Prabowo, nilai 34 miliar itu kecil atau besar. Ya soalnya dulu kan, kalau nggak salah, waktu di podcast Dedi kan dia pernah ngomong, kalau kecil-kecil ya nggak apa-apa deh. Waduh. Dan sejak si kumis Johnny Plate dicokok Kejagung, perannya Johnny Plate diantara menjadi spin doctor dalam kapasitasnya sebagai Menkom Info sekaligus Sekjen Nasdem bakal terbongkar. Ya, menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Begitulah kura-kura bukti syahih ciri khas tipikal pejabat negara pembual dan kemaruk yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan juga golongannya. Berbagai kekonyolan dan kengawuran dilakukan Johnny Plate tanpa sadar sebagai bentuk kebodohannya dalam bekerja. Bagaimana tidak bodoh, salah satu modus operandi Johnny Plate untuk menikmati uang negara demi kepentingan diri sendiri dan golongannya, yaitu meminta jatah tunjangan kenakalan sebesar 500 juta rupiah setiap bulannya. Fakta ini diungkapkan oleh Anang Ahmad Latif dan Irwan Hermawan selaku komisaris PT Solitech Media Sinergi saat diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kapasitas mereka sebagai tersangka dalam mega skandal korupsi yang melibatkan Johnny Plate itu. Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kemenkom Info, dan Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi,
sama-sama mengakui saat diperiksa Kejagung bahwa permintaan anggaran dana tunjangan kenakalan itu